Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan kembali berbagi firman Tuhan kepada kita saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Saya berharap dan saya percaya saudara dalam keadaan sehat. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan, renungan kita di pagi hari ini kita baca di dalam kitab Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 3 ayat 28. Firman Tuhan berbunyi, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, adakah di antara kita yang masih kita lihat ada gereja-gereja yang pecah? Jemaat dengan jemaat tidak saling sapaan, jemaat dengan hamba Tuhannya tidak saling sapaan. Atau adakah di antara kita yang masih melihat ada keluarga-keluarga broken, suami istrinya tidak cakapan padahal satu rumah? Ada, atau juga ada saudara-saudara ya kandung sendiri tidak cakapan. Mungkin masih ada yang kita lihat, saudara-saudara. Hal ini sebenarnya terjadi karena tidak menyatukan yang berbeda, karena perbedaan yang ada di antara mereka sehingga mereka tidak mengerti, jadi tidak memahami perbedaan yang ada itu. Kita hidup di dalam lingkungan yang majemuk, pikirannya yang tidak sepaham dengan kita, kebiasaan yang tidak sama dengan kita. Tentu kita harus memahami lingkungan kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita memahami hal ini, maka tentunya perbedaan itu bisa kita pahami dan tidak mungkin ada perpecahan. Saudara yang terkasih, sikap membeda-bedakan ini jugalah yang ditemukan oleh Rasul Paulus di jemaat Galatia. Saudara, jemaat Galatia adalah orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dengan status sosial juga yang berbeda-beda. Ada orang dengan orang kaya, ada orang miskin, ada yang memiliki pendidikan, ada yang tidak, ada yang sedang, ada pengusaha, ada petani, dan segala macam. Nah, disinilah terjadi perpecahan, saudara-saudara. Sayangnya juga atau bahayanya adalah orang-orang yang latar belakang orang Yahudi yang notabene mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki hukum Taurat, memiliki kesembuhan rohani kepada mereka yang baru saja masuk dan percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang Yunani. Mereka menganggap remeh, artinya ada perpecahan lah, ada perbedaan. Mereka tidak menolong, mereka tidak membantu, mereka tidak sama-sama memperhatikan orang-orang di luar daripada mereka. Padahal saudara, Paulus sendiri sudah sampaikan bahwa mereka itu adalah satu di dalam Yesus. Sehingga di dalam ayat 28, Paulus ingin meyakinkan jemaat Galatia bahwa sebenarnya walaupun di antara gereja ini, jemaat Tuhan ini, di dunia ini ada banyak perbedaan, tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita itu satu di dalam Yesus. Yesus datang ke dunia, mati untuk disalibkan, supaya kita ditebus, supaya tidak ada lagi pemecahan, pecah-pecah, supaya tidak ada lagi masalah di antara kita yang berbeda ini. Dan hal inilah yang Paulus meyakinkan jemaat Galatia. Yuk, mari jangan ada perbedaan. Kenapa? Kita itu satu di dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, siapapun yang kita temui, jika dia adalah orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah saudara kita. Entah dia dari suku mana, entah dia daerah-daerah mana, entah dia dari gereja mana, entah dia dari keluarga yang mana. Kalau dia kita lihat adalah percaya kepada Yesus, itu saudara kita. Dan tentu kita perlu kasih dia, kita perlu terima dia, kita perlu tolong dia, kita perlu bantu dia, kita perlu topang dia di dalam doa. Jika dia membutuhkan pertolongan kita perlu membantunya. Orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sebagai murid Kristus juga, sama seperti kita yang telah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita pun adalah murid Kristus. Hanya saja adalah orang-orang itu adalah berbeda dan tidak tinggal dengan kita. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa mereka juga percaya Yesus Kristus, maka kita adalah saudara mereka. Mereka saudara kita.
Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di dunia yang berbeda-beda ya, dengan orang-orang yang berbeda, tidak sama dengan kita. Satu hal harus kita ingat, bahwa ketika kita menemukan orang yang memiliki iman sama dengan kita, ya itu adalah saudara-saudara kita. Ya, kita harus saling menerima satu dan yang lain. Sehingga Paulus berkata, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang yang Yunani. Ini yang harus kita ingat sebagai orang percaya. Di dalam gereja pun, walaupun kita berbeda marga, berbeda pendapat, yuk kita harus menyatukan perbedaan ini dengan apa? Dengan kasih. Silakan berbeda pendapat, tetapi argumennya harus dengan penuh kasih. Di dalam keluarga juga, sebagai suami dan istri juga perlu ada kesatuan, saudara-saudara, walaupun ada perbedaan. Nah, semua itu harus dibangun dengan kasih. Ingat, kita di dalam Kristus Yesus. Jika kita tahu, kita sadar, kita hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita juga sadar bahwa apa yang kita kerjakan semua adalah kehendak Tuhan. Maka jangan biarkan perbedaan itu memecah belah komunitas kekristenan kita. Jangan biarkan perbedaan itu menghancurkan kasih yang telah kita bangun. Jangan biarkan perbedaan itu merusak ya komunitas kebaikan kita dengan orang-orang yang kita kasih. Oleh karena itu, hargai perbedaan dimanapun Anda berada, dan cerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus Yesus. Ketika ada orang ingin berbeda lalu merusak, yuk ingatkan dia bahwa Yesus Kristus adalah orang Allah yang memberikan kesatuan bagi kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, mari orang-orang yang saudara-saudara saya yang mendengar renungan ini, terimalah kesatuan di dalam Yesus Kristus, bangun kesatuan di tengah-tengah perbedaan, agar nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Kristus atas firman Tuhan ini. Selamat beraktivitas, selamat menabur kebaikan, dan selamat berjuang hari. Tuhan berkati. Shalom.